Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat dalam edisi 2 Maret 2026. Sedikitnya 9 orang tewas dan 28 lainnya luka-luka setelah rudal menghantam sinagoga di Israel. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi militer antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Selanjutnya, keluarga Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno menyampaikan duka atas wafatnya orang tua tercinta di usia 90 tahun. Putra kedua mengungkap almarhum sempat menjalani perawatan medis sebelum tutup usia. Tim penyelamat menggali puing-puing pada Minggu pagi setelah sebuah rudal menghantam sinagoga di Beit Shemesh, Israel Tengah. Kepolisian Israel melaporkan sedikitnya 9 orang tewas dan 28 lainnya luka-luka dalam serangan tersebut. Serangan ini menjadi yang paling mematikan sejak Israel melancarkan operasi militer bersama Amerika Serikat terhadap Iran sehari sebelumnya. Para korban dilaporkan tengah berlindung di ruang aman di dalam sinagoga saat rudal menghantam bangunan tersebut. Jumlah korban tewas dikhawatirkan masih dapat bertambah. Juru bicara kepolisian Israel menyebut lokasi kejadian terlihat sangat mengerikan. Menurutnya, roket terbaru dari Iran menargetkan warga sipil, dan tim tanggap darurat segera tiba di lokasi untuk mengamankan area, termasuk bekerja sama dengan unit penjinak bom guna memastikan tidak ada fragmen berbahaya yang belum meledak sebelum proses evakuasi dilakukan. Warga setempat berkumpul di sekitar lokasi, menyaksikan lubang besar bekas hantaman rudal yang dikelilingi mobil hangus, puing beton, serta rumah-rumah dengan atap yang hancur. Bangunan sinagoga yang telah berdiri sejak pendirian kota itu kini hilang. Tempat perlindungan di bawah bangunan mengalami kerusakan dan para korban harus dievakuasi dengan tingkat luka yang bervariasi. Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertingginya, Ali Khamenei, dalam serangan mendadak Amerika Serikat dan Israel. Ledakan keras juga terdengar di Tel Aviv akibat hantaman dan intersepsi rudal. Sementara itu di Teheran, ibu kota Iran, dilaporkan terjadi ledakan lain ketika Israel menyatakan akan melanjutkan serangan tanpa henti terhadap kepemimpinan dan militer Iran. Devastating scene in a residential community where the latest Iranian barrage of rockets landed, targeting our civilians. Now the world knows that the Iranian regime is used to targeting their own civilians, and here the world can also see it doesn't differentiate with other nations' civilians either. Our first responders arrived here very fast because we're on active patrol to make sure that we can get to these sites as fast as possible, working together with our bomb squad units to take away any dangerous fragment and debris that may be unexploded here so that other first responders can get in, get underneath the debris and start rescuing the civilians that were injured. מאחורינו שמעליו היה מבנה בית כנסת, המבנה בית כנסת נעלם ונמחק כלא היה. מבנה בית כנסת ותיק מאוד מקומה של העיר בית שמש, והמקלט שתחתיו שהיו שם אנשים, לצערנו הרב, היו צריכים לפנות אותם מבתוכו בדרגות פציעה שונות, כאשר יש חשש לקריסה וחלקים מגג המקלט נפגעו. Stop. אני לא ראיתי. טוב. Keluarga Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Tri Sutrisno menyampaikan duka mendalam atas wafatnya orang tua tercinta di usia 90 tahun. Kepergian almarhum meninggalkan kesedihan bagi keluarga besar. Putra kedua Tri Sutrisno, Taufik Dwi Cahyono, mengungkapkan bahwa almarhum sempat menjalani perawatan medis sejak 16 Februari 2026. Kondisi kesehatannya dilaporkan terus menurun akibat faktor usia sebelum akhirnya tutup usia. Keluarga juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim dokter RSPAD yang telah memberikan perawatan dan penanganan terbaik selama almarhum menjalani masa perawatan. Pihak keluarga memohon doa agar almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Tri Sutrisno lahir di Surabaya pada 15 November 1935. Ia adalah seorang purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai Wapres ke-6 dari tahun 1993 hingga 1998.
Ia berasal dari keluarga sederhana dan sejak muda menunjukkan minat yang besar pada dunia militer. Karirnya yang gemilang di TNI dan politik menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Awal karir Tri Sutrisno dimulai dengan berpartisipasi dalam penumpasan pemberontakan PRRI pada tahun 1957. Ia kemudian menjabat berbagai posisi penting di TNI AD, termasuk Kepala Staf Kodam 16 Udayana dan Panglima Kodam 4 Sriwijaya. Puncak karir militernya dicapai ketika ia menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari tahun 1988 hingga 1993. Di mana ia berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Pada tahun 1993, Tri Sutrisno diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Soeharto. Jabatan ini berlangsung hingga tahun 1998, di mana ia memiliki pengalaman yang berharga sebagai ajudan Presiden Soeharto selama 4 tahun sebelumnya. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat, pamit undur diri dan sampai jumpa.